Novelty Indonesia memiliki acara yaitu Prodeo Podcast, yang mana Prodeo Podcast ini merupakan acara atau kegiatan rutin yang akan kami adakan untuk membahas isu-isu hangat yang terjadi di Provinsi Riau maupun isu-isu hangat yang terjadi secara nasional atau di Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang Yayasan Kawah Novelty Indonesia dan akan diterangkan oleh Ketua Yayasan Kawah Novelty Indonesia yaitu Bang Alfikri. Dan di sini saya juga mengundang akademisi dari universitas yang ada di Provinsi Riau yaitu Bang Jufri Hargato Julpan. Nah, untuk sahabat-sahabat Novelty, sebenarnya apa sih Yayasan Kawah Novelty Indonesia itu? Mari kita dengarkan penjelasannya dari Ketua Yayasan Kawah Novelty yaitu Bang Alfikri. Dipersilakan. Sebenarnya Kawah Novelty Indonesia itu apa sih, Bang? Oke, sebenarnya kalau Kawah Novelty Indonesia ini kalau kita tarik dari masing-masing variabel, artinya ada kawah, ada novelty, ada Indonesia. Kawah itu kalau kita lihat dia seperti kayak piringan atau wadah. Sedangkan novelty itu dalam konsep ilmu pengetahuan atau penelitian adanya kebaruan. Nah, dalam perkembangan penelitian yang dikatakan baik ketika dia punya kebaruan yang ditampilkan atau dimunculkan di penelitiannya. Nah, Kawah Novelty Indonesia ini mau kita rencanakan dalam arti adanya suatu wadah yang memunculkan pemikiran-pemikiran baru dalam perspektif keilmuan dan juga akademik untuk melihat Indonesia dalam optik suatu gerakan-gerakan yang dibangun atas dasar kajian-kajian akademik. Nah, Kawah Novelty ini sebenarnya menjadi wadah kita, terutama bagi para peneliti, akademisi dan juga praktisi untuk menuangkan pikiran, yang mana besar harapan kita pikiran-pikiran yang telah dituangkan itu dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi terutama di daerah kita dan juga di nasional untuk tingkat yang lebih lanjut. Berarti Kawah Novelty ini merupakan suatu wadah yang fokus pada penelitian saja, atau adakah ranah lain yang akan dicakup di dalam Kawah Novelty Indonesia? Oke, Kawah Novelty ini dibagi dalam beberapa sub kegiatan ataupun sub bidang program. Ada bidang program kita yang memang betul-betul membahas diskusi, yaitu brainstorming mengenai isu-isu hukum, politik dan juga demokrasi. Ada juga kita buat suatu kegiatan legal skill dalam arti upgrade skill terutama untuk bidang hukum, pemahaman hukum dan juga pengetahuan hukum untuk para sarjana hukum ataupun mahasiswa tingkat akhir agar menambah keterampilan di bidang hukum. Dan juga titik penting dari Kawah Novelty ini adalah melakukan survei. Artinya survei ini dalam rangka melihat persepsi publik baik mengenai kebijakan, figur-figur ataupun bagaimana nanti ke depannya suatu agenda demokrasi, misal pemilihan presiden, kita mau melakukan survei kepada masyarakat, tingkat kepemilihan ataupun tingkat partisipasi masyarakat jika ini kandidat-kandidatnya. Nah, saya kira memang 3 bidang ini menjadi konsen dari Kawah Novelty ke depannya. Baik sahabat-sahabat Novelty, ternyata Yayasan Kawah Novelty Indonesia ini merupakan wadah untuk kita sebagai atau pemerhati publik, baik itu dalam isu-isu hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya dalam bentuk penelitian, survei dan juga upgrade legal skill tadi ya Bang, benar ya. Nah, ini juga merupakan suatu kabar gembira bagi kita semua ya sahabat-sahabat Novelty, bahwa di sini juga Kawah Novelty Indonesia akan mengadakan sebuah pelatihan yang disebut legal skill. Nah, di sini sahabat-sahabat Novelty juga bisa bergabung untuk mendapatkan sebuah ilmu dan pengetahuan baru dan juga skill baru dalam memahami hukum, sosial dan ekonomi atau yang lainnya. Nah, menurut Bang Jufri sebagai akademisi, bagaimana nih Bang tentang adanya Yayasan Kawah Novelty Indonesia ini di Provinsi Riau? Baik, terima kasih Mbak Izi dan Pak Direktur Novelty Indonesia. Ini menarik ya. Jadi kalau saya berpikir ini layaknya seperti kolam renang yang ada di tengah-tengah gurun gitu. Jadi memberikan suasana yang dingin dan sejuk. Pandangan saya akan mulai dengan namanya adalah Konfusius. Saya akan mulai dengan 1000 tahun yang lebih lalu, 1000 tahun lebih lalu ada filosof dari Cina namanya Konfusius. Beliau mengatakan, kalau saya ringkaskan kata beliau itu, penegakan hukum tidak boleh dimulai tanpa adanya kebaikan dari tauladan. Akhirnya hukum yang sempurna pun tidak akan sempurna kalau tidak ada contoh yang baik dari para penegak hukum.
Maka kalau saya tanggapi dengan novelty adalah novelty saya anggap sebagai salah satu akses untuk memperbaiki keteladanan itu. Ada harapan besar munculnya karakter baru di novelty karena ini lembaga kawah ya. Novelty itu kalau saya cek di Kamus Besar Indonesia KBBI itu artinya penemuan baru atau kebaruan atau pembaharuan. Artinya ada yang baru. Yang jelek ini kita ganti dengan yang baru, berarti ada kebaharuan. Maka dalam pandangan saya ini layak seperti tadi itu. Menjaga negara dari sisi contoh atau dari sisi perilaku yang baik, karena kita tak mungkin berundang-undang kan begitu. Ya, kita cari contoh, beri contoh yang baik, lalu kita diskusikan yang baik, lalu kita publikkan yang baik sehingga orang meniru itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah novelty ini juga sesuai dengan konstitusi kita. Kita di dalam undang-undang dikatakan bahwa dalam Undang Dasar itu dikatakan setiap pribadi kita, ini pakai bahasa saya ya, setiap pribadi kita memiliki hak yang sama untuk berkumpul, berpikir, berserikat, dan membuat apapun selama tak berseberangan dengan UUD 45. Maka saya kira ini adalah merupakan salah satu dari aspirasi aktif positif para generasi muda Indonesia, dengan harapan semoga novelty ini menjadi wadah untuk perbaikan negara ke depannya. Baik, terima kasih Bang Jufri. Sangat bagus sekali tanggapannya sahabat-sahabat novelty. Di sini menarik bahwa tadi Bang Fikri sebagai ketua yayasan menerangkan bahwa di dalam yayasan Kawan Novelty Indonesia ini tidak hanya berfokus pada penelitian saja, namun ada juga diskusi-diskusi yang akan dilakukan. Sama seperti saat ini ya, kita sedang melakukan podcast. Nah, di sini kami akan membahas isu-isu hangat yang terjadi di Provinsi Riau maupun di Indonesia. Dan untuk isu-isu hangat yang akan kami bahas selanjutnya yaitu mengenai kontestasi pemilihan umum atau pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024. Sahabat-sahabat novelty ingin tahu tentunya bukan bagaimana sih sebenarnya pemilu 2024 yang akan datang dan bagaimana tanggapan-tanggapan abang-abang kita ini. Saksikan terus di podcast yang kami adakan, yaitu Prodeo Podcast. Oke, baik Bang, di sini saya ingin menanyakan sedikit kepada abang-abang yang sudah hadir di studio novelty ini, bagaimana sih tentang pesta demokrasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Apakah dari banyaknya isu yang sekarang ini seperti sudah mulai gencarnya calon-calon presiden yang sudah mulai dimunculkan dari beberapa partai gitu. Nah, bagaimana menurut abang-abang semua tentang isu-isu yang sudah mulai berkembang tentang pemilu 2024 yang akan datang? Ya baik. Oke. Baik, perkenalkan saya Fikri, Ketua Yayasan Kawan Novelty Indonesia. Demokrasi kita hari ini merupakan suatu pilihan yang sudah kita pilih dalam rangka melakukan transisi kepemimpinan di negara kita ini. Setiap 5 tahun sudah kita rutinkan pemilu atau pemilihan umum yang mana pada agenda itu kita memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif DPR RI, DPD, dan juga DPRD di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Saya kira agenda itu memang layak untuk dinantikan bagaimana kita melihat kepemimpinan di negara kita ini, bagaimana visi misi yang telah disampaikan oleh para kandidat calon pemimpin ini bisa terrealisasi dengan bagus. Nah, itu menjadi penantian kita agar kita bisa melihat apa yang terjadi di negara kita ini, apakah ada perubahan setiap 5 tahun dari setiap pergantian pemimpin kita di negeri ini. Ya, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya kontestasi pemilihan umum ini merupakan suatu hal yang amat sangat dinanti bagi rakyat Indonesia, apalagi sering kita dengar bahwa pencapaian-pencapaian dari presiden-presiden sebelumnya itu mungkin dalam perjalanannya presiden kita ini menjabat masih ada hal-hal yang belum bisa tercapai seperti itu ya Bang. Gimana menurut Abang Jufri tentang pemilu yang akan datang? Ya, baik. Terima kasih dulu kepada sahabat novelty ya. Sudah ini acara yang luar biasa saya kira tentang isu-isu hukum atau politik atau sosial lainnya di negara kita. Terima kasih host Mbak Izzy dan Pak
praktisi, Pak Fikri SMH merupakan Direktur Yayasan Nafati Indonesia. Saya akan mulai dengan demokrasi tadi itu. Demokrasi dari bahasa Yunani artinya demos dan kratos yang artinya kekuasaan rakyat. Maka partisipasi publik atau publik partisipan di sini menjadi urgensi pertama sehingga muncul nanti pemilihan umum. Pemilu itu merupakan induk awal dari adanya demokrasi. Jika tidak ada pemilihan, maka tak dianggap itu demokrasi, mungkin dianggap kerajaan atau semacamnya. Maka saya punya pikiran bahwa di antara ciri khas demokrasi itu adalah kekuatan rakyat, demos tadi itu, sehingga adanya di sana saya sebut dengan public participation atau partisipasi publik, bagaimana kontestasi pemilihan umum ini ikut memilih dan ikut dipilih rakyat seperti apapun mereka, entah dia orang kaya, orang sederhana, pengusaha, selagi dia punya komitmen yang bagus untuk negeri ini maka dia berhak untuk diikutkan. Makanya nanti muncul partai-partai yang partai ini dalam teori publik dikatakan sebagai partai representasi of ideas in society atau disebut juga dengan representasi dari ide masyarakat. Jadi partai itu sebenarnya fungsi utama dia itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada negara. Ini ide pertama awal munculnya partai. Partai bukan untuk mencari kekuasaan, tapi adalah untuk menyampaikan, menyalurkan ide masyarakat kepada pemerintahan. Nah itu Pak ya. Terima kasih Bang Jupri dan Fitri. Nah, ngomong-ngomong masalah demokrasi nih, dalam artian di sini demokrasi itu kan kekuasaan di tangan rakyat gitu. Nah, Bang Jupri juga mengatakan bahwa partai sebetulnya itu merupakan wadah bagi rakyat untuk menyalurkan keresahannya atau apapun yang terjadi di masyarakat. Namun sepanjang yang kita jalani, ternyata kekuasaan di tangan rakyat itu secara kasat mata sebenarnya tidak berlaku dan tidak berada di jalur yang tepat seperti itu ya. Itu gimana sih menurut abang-abang sebenarnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sejatinya seperti apa dan sebaiknya seperti apa? Yang mana kita harus benar-benar mengartikan kekuasaan di tangan rakyat itu. Nah, gimana menurut Bang Fikri? Oke, baik. Saya kira ini menjadi pertanyaan menarik kalau dikatakan memang beberapa definisi mengatakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Itu definisi utuh yang sering kita temui di berbagai literatur. Tetapi memang pada faktanya juga seperti itu. Tetapi demokrasi hari ini dalam prakteknya hanya berlangsung ketika pemilu. Kita memiliki suara penuh untuk menentukan keterwakilan kita ataupun pemimpin kita. Tetapi pasca pemilihan kita sama dengan menggadaikan seluruh kedaulatan kita kepada dalam hal ini kepala negara ataupun presiden dan wakil presiden, dan juga keterwakilan kita itu kepada DPR RI. Nah, kan bisa kita rasakan kalau kita ingin punya mobil mewah itu sudah diwakili oleh DPR RI. Kalau kita ingin berjalan-jalan keluar kota itu sudah diwakili oleh DPR RI. Kalau kita betul, namanya perwakilan. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti apa? Bagaimana seharusnya idealnya demokrasi kita? Idealnya demokrasi kita ketika dalam konteks legislatif, suara-suara rakyat itu tidak hanya sekedar didengar, tetapi ada hak untuk dipertimbangkan, tetapi ada hak untuk diperjuangkan. Jadi saya kira memang masih keliru penafsiran mengenai demokrasi ataupun demokrasi keterwakilan kita dalam konteks legislatif. Hal itu seperti itu. Nah, dalam konteks eksekutif, seringkali kita melihat benturan antara kepentingan eksekutif dengan kepentingan rakyat. Nah, apa yang terjadi ketika kepentingan rakyat tidak sesuai dengan kepentingan eksekutif? Kepentingan eksekutif tetap dipaksakan berjalan dan kepentingan rakyat tetap dipaksakan. Bagaimana kepentingan rakyat itu bisa diurus? Nah, saya kira memang masih ada perbedaan sudut pandang kita dalam hal melihat demokrasi, apalagi kalaupun secara idealnya partai politik itu tidak hanya sekedar kepentingan, tetapi nyatanya memang ketika selesai pemilihan kepentingan partai politik lebih mendominasi dari kepentingan rakyat. Nah, saya kira kalau kita berbicara ideal, demokrasi itu harus lebih berbicara tentang kepentingan rakyat, karena rakyat berkuasa penuh bagaimana demokrasi itu berjalan dan dititipkan. Itu saya kira. Baik, terima kasih Bang Fikri. Baik, untuk selanjutnya saya minta komentar dari Bang Jupri ya Bang, bagaimana sih sebenarnya idealnya demokrasi itu menurut pandangan Bang Jupri sebagai
akademisi nih. Iya, ini menarik nih. Betul tadi Pak Fikri itu betul sekali bahwa jangan sampai people's power atau kekuatan rakyat itu hanya dipakai di menjelang hari-hari pesta. Kita diundang makan pasti pesta, ada pesta kita nggak makan, nanti kelaparan dong, mati dong gitu Pak Fikri ya. Jadi ada teori namanya teori public participan. Apa tuh Pak? Itu teori yang mengatakan bahwa bagaimana publik itu atau masyarakat umum itu memiliki partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. Ini diakui dalam konstitusi. Yang kedua adalah setelah ada partisipasi publik tadi, muncul yang kedua adalah political participation atau partisipasi dalam sisi politik. Nah ini dia. Jadi pemerintah tidak boleh melibatkan rakyat hanya ketika pemungutan suara, tapi juga melibatkan rakyat ketika pembuatan kebijakan. Misalnya sekarang pembuatan kebijakan IKN, ibu kota negara. Rakyat harus tahu dulu apa latar belakang, apa rencana, bagaimana konsekuensi, bagaimana akibat. Ini harus terbuka. Tapi tadi kata demokrasi, tiba-tiba muncul nongol kebijakan baru, tiba-tiba malam-malam naik BBM. Ini bercanda Pak. Tapi ini serius nih ya. Nah ini fakta bahwa ternyata demokrasi kita selalu saja berjalan setengah hati. Makanya saya menggarisbawahi bahwa demokrasi itu tidak boleh berjalan setengah hati, karena kalau ada setengah hati itu seperti orang yang berpacaran bertahun-tahun tapi tak menikah. Nah, ini itu ya, Bang, ya? Jadi tidak ada regenerasi. Kenapa? Dia tidak ada sah pernikahannya. Jadi dalam pikiran saya demokrasi itu harus dijalankan oleh negara ini dengan penuh keseimbangan dan komprehensif. Karena dalam bahasa 1 ayat 3 dikatakan bahwa kita adalah negara hukum, rule of law. Juga dikatakan dalam teori hukum itu disebut dengan equality before the law. Artinya kebersamaan. Apa yang sama? Akses orang miskin, akses orang kaya, akses doktor, profesor, akses yang tidak sekolah. Ketika mengalami suatu perbuatan kejahatan atau kriminal, itu harusnya sama-sama dilayani oleh para penegak hukum. Jadi demokrasi itu ada ranah politik, ada ranah pidana, ranah perdata, dan ranah lainnya. Jadi jangan ditimbang pilih. Saya kira begitu Mbak Iti. Terima kasih abang-abang kami yang hebat-hebat ini. Baik sahabat-sahabat Novelty, ternyata dalam demokrasi itu ada loh idealnya, dan ternyata ada juga cara untuk tercapainya demokrasi yang ideal itu. Dan menurut saya di sini dari adanya tanggapan-tanggapan dari Bang Fikri dan juga Bang Jufri, sebenarnya kita bisa mencapai demokrasi yang ideal tersebut dengan cara melibatkan rakyat dalam pembentukan peraturan seperti itu. Nah, di sini muncul pertanyaan nih, gimana konsep kita menggait rakyat dalam pembentukan peraturan tersebut? Nah, untuk cerita selanjutnya dan pembahasan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih rakyat ikut serta dalam pembentukan peraturan ini. Kita akan lanjutkan pembahasan di dalam podcast yang akan kami siarkan di Yayasan Kawah Novelty Indonesia di episode berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat Novelty. Saya Izzy. Salam dari Kawah Novelty Indonesia.